Saya selaku ponaan, jadi hanya bisa sami'na wa ta'na saja. Alhamdulillah kami ucapkan kepada segenap santri baru Ma'had Nurul Jadid di tahun ajaran 2025-2026. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang untuk jenengan semua di pesantren tercinta kita, Ma'had Nurul Jadid. Disabdakan oleh Kanjeng Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib hukumnya atas setiap muslim, yang mana mencari ilmu itu sangat penting dalam Islam. Ilmu itu merupakan warisan dari para anbiya untuk menuju surga dan mengangkat derajatnya seseorang. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan niat. Sebelum jenengan semua menuntut ilmu di Ma'had Nurul Jadid, lebih baiknya jenengan semua itu memperbaiki niat. Yang awalnya niat saya mondok di Nurul Jadid agar dibelikan sepeda, agar dibelikan HP. Jadi diubah niatnya dari sekarang, karena sekarang ini merupakan malam pembaiatan, bahwasanya kalian itu resmi menjadi santri Nurul Jadid. Jadi diperbaiki, ditata lagi niatnya, tanamkan dalam hati bahwasanya saya mondok di Ma'had Nurul Jadid untuk mencari ridho Allah dan meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kewajiban kita sebagai muslim untuk mencari ilmu, yakni di zaman akhir sudah banyak orang itu punya ilmu tapi tidak bermanfaat, hanya mengandalkan gelar. Saya tegaskan lagi bahwasanya ijazah itu bukan tanda orang pintar, tapi ijazah itu tanda orang sekolah. Percuma saja kalian hebat kalau tidak bermanfaat. Karena sekarang sudah banyak buktinya orang hebat tapi tidak bermanfaat. Contohnya banyak dari orang-orang hebat yang di atas, dia itu hebat cuma tidak bermanfaat. Dia itu pinter cuma tidak bisa memberi manfaat, sampai dia korupsi besar-besaran karena dari saking pinternya. Makanya diharapkan untuk santri Ma'had Nurul Jadid ketika nantinya keluar dari Ma'had Nurul Jadid tetap menjadi orang yang bermanfaat. Saya mengingat bahwasanya Kiai Zaini Mun'im tidak pernah beliau mengatakan bahwasanya saya mencetak santri untuk jadi kiai, tidak. Kiai Zaini Mun'im tidak pernah mencetak santrinya untuk jadi pejabat, tidak. Cuma Kiai Zaini Mun'im ingin mencetak santrinya ada dimanapun tempatnya, dimanapun waktunya tetap menjadi santri. Itu harapan dari Kiai Zaini. Yang kedua, manfaat mencari ilmu itu abadi.
manfaat mencari ilmu itu abadi. Karena kenapa? Ketika seseorang sudah mempunyai ilmu dan bisa membawa manfaat, maka hatta orang tersebut sudah meninggal, insya Allah ilmunya tetap menjadi amal jariah. Juga keutamaan mencari ilmu adalah merupakan warisan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ilmu adalah warisan yang sangat berharga, lebih berharga daripada seisi dunia. Karena pada dasarnya ketika kita mengejar ilmu, maka dunia akan mengejar kita. Beda halnya, ketika kita mengejar dunia, maka ilmu pun tidak didapat. Juga keutamaan mencari ilmu, yakni ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang, bisa menjadi pengangkat derajat seseorang. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah punya ilmu, kita punya nilai. Kita punya nilai. Ibaratkan uang 100.000 yang kita temukan di tempat sampah. Rambut rontok adalah siklus berulang. Aminexi Advance by L'Oreal Di tempat sampah ataupun di selokan, maka tetap kita akan ambil. Kenapa? Karena 100.000. Kenapa kau diambil? Karena berharga. Begitupun dengan orang yang punya ilmu, dimanapun tempatnya, ketika kita sudah mempunyai nilai, maka kita akan diangkat derajatnya. Juga keutamaan punya ilmu adalah kemudahan beribadah. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu ruwet, Islam itu tidak fleksibel, Islam itu ini, Islam itu itu, ruwet. Saya bilang lagi bahwasanya Islam itu tidak seruwet itu, karena yang bikin ruwet adalah kekurangan ilmu kita. Contohnya, seperti halnya kita di bulan Ramadan, waktunya puasa, kita lagi sakit, yang mana kalau tidak berpuasa wajib mengkodok. Wah, Islam ini ruwet. Ternyata ada hukum yang membolehkan kita tidak berpuasa ketika sakit, ketika hamba mudorot. Nah, itu butuh ilmu. Atau yang menjadi kewajiban kita, yakni adalah sholat. Sholat tidak akan sah kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Maka ilmu itu menjadi keutamaan dimudahkannya ibadah. Juga manfaat dari ilmu adalah meningkatkan kualitas diri. Kalian walaupun banyak dari penjuru kota, penjuru kabupaten yang sudah bersatu di Ma'had Nurul Jadid, yang sampai pelosok itu ada. Kalian jangan pernah berkecil hati bahwasanya untuk apa sih mondok? Apa gunanya mondok? Banyak dari orang-orang sekarang tidak percaya akan barokah, mengatakan bahwasanya apa fungsi ketika mondok? Yang ada adalah kolot, kaum sarungan kolot. Kalian jangan sampai berkecil hati bahwasanya presiden keempat kita adalah seorang santri, yakni Gus Dur. Beliau adalah kaum sarungan. Beliau adalah santri. Nah, beliau adalah santri, ulama sekaligus umarok. Dan insya Allah saya ketika melihat wajah-wajah kalian, jadi saya ingat dulu ketika mondok. Jadi di sini ini sebenarnya saya nostalgia lagi ya. Jadi kangen masa-masa mondok. Karena jadi santri itu enak. Tidurnya pun digaji dia. Masuk gaji bulanan. Itu tidur. Belum lagi belajarnya, apalagi ketika prestasi itu digaji.
ketika sudah tidak ada, walaupun nggak nyampe 1 bulan sudah minta gajian. Enak. Cuma kalau semisal saya disuruh ulang lagi, saya tetap mau mondok di Nurul Jadid. Juga manfaat dalam kehidupan, manfaat ilmu dalam kehidupan adalah berkontribusi kepada masyarakat. Jangan kira ilmu-ilmu pesantren tidak berkontribusi di masyarakat. Nantinya kalian ketika pulang ke masyarakat tidak akan ada yang nanya apa itu mubtada. Tidak ada orang ketika pulang itu apa itu khobar, tidak. Nanti ketika pulang kita tanyakan bagaimana caranya wudu, bagaimana akhlaknya pas Ma'had Nurul Jadid. Kalian itu ibaratkan jendelanya Nurul Jadid. Ketika setelah ini ada pembaiatan, karena jadi santri itu merupakan sakral. Tidak semua orang ingin mondok. Di zaman sekarang itu jarang orang termotivasi untuk mondok. Jadi kontribusi dalam masyarakat ketika nantinya kita ada masalah apapun, dengan ilmu yang kita dapat di pesantren, maka kita bisa berkontribusi di masyarakat. Mengingat kalian adalah jendela-jendela Nurul Jadid. Orang ketika ingin melihat isi rumah itu tidak boleh langsung masuk ke rumahnya, tapi melihat jendelanya. Jadi nanti ketika pembaiatan kalian sudah membawa beban yang besar, yakni menjaga nama alma mater Ma'had Nurul Jadid, yang mana orang-orang yang ingin memasukkan putra-putrinya ke Ma'had Nurul Jadid, yakni melihat kalian semua. Karena kalian adalah bagian dari Ma'had Nurul Jadid. Saya mau cerita sebentar. Dulu saya pernah ngaji kepada Gus Mus. Beliau mengatakan bahwasanya santri itu ibaratkan paku. Paku itu bagaimana? Paku itu banyak macamnya. Ada paku bumi, ada paku payung, ada paku reng, ada paku osok. Nah, itu banyak macamnya. Dan paku itu ada tempatnya masing-masing. Paku itu ada tempatnya masing-masing. Apa gunanya paku? Gunanya paku untuk menyatukan, untuk membangun suatu bangunan. Dan itu ada tempatnya masing-masing. Dan ketika paku itu dipalu, semakin keras dipukul, maka semakin kokoh bangunannya. Dan tidak bisa paku itu nyogok orang yang malu pelan-pelan tapi hasilnya bagus, itu tidak bisa. Jadi semakin keras dipalu semakin kokoh. Cuma ketika bangunan itu sudah jadi, kalian main ke rumah temennya, apakah kalian itu melihat paku? Ketika kalian masuk ke gedung sini, ya Allah, pakunya bagus. Paku itu hilang. Paku itu hilang. Tapi apakah ada yang namanya paku itu langsung muring-muring? Kalau nggak ada saya, bangunan nggak bakal jadi. Ada paku seperti itu? Tidak ada. Makanya kalian itu tugasnya nantinya di masyarakat untuk saling menyatukan. Itu kontribusi di masyarakat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga malam ini semua santri baru Ma'had Nurul Jadid bebarengan dengan ridho dari Allah dan mendapatkan ridho Masyaikh Nurul Jadid. Dan dengan ridho itu kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.